Di pertemuan ke berapa ini? 11 ini. Oke. Nah, tadi yang saya bilang dari namanya saja sendiri kita sudah tahu bahwa cost of capital, cost of capital itu adalah biaya dari si modal. Kenapa si modal itu ada biayanya? Karena modal itu sendiri sumbernya ada beberapa. Ya, pertama eh, ada modal asing dan ada modal sendiri. Ya, di mana modal asing itu adalah modal-modal yang didapatkan dari pihak-pihak luar di luar perusahaan. Misalkan contoh si perusahaan menjual saham atau obligasi, itu disebut dengan modal asing. Ya. Kemudian yang modal sendiri adalah modal yang dikeluarkan sendiri oleh si pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan menanamkan modal berapa 1 miliar, nah itu dinamakan dengan modal sendiri. Kemudian kalau dia berhutang sendiri kepada bank, nah itu masuk ke dalam modal sendiri. Di dalam peminjaman atau hutang kepada bank, terus saham, kemudian ekuitas saham biasa, itu kan ada biaya-biayanya. Apa yang dikatakan sebagai biaya, yaitu kalau di hutang adalah bunganya, bunga dari si uh, bunga dari si hutang itu sendiri, itu yang dinamakan dengan biaya. Kemudian kalau saham ya dividennya atau eh, pembayaran keuntungan kepada si pemegang saham atau pembeli saham. Nah, itu yang disebut dengan biaya bagi perusahaan, biaya modal bagi perusahaan. Jadi biaya-biaya atau pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan untuk membayar eh, apa membayar modal-modal yang masuk ke perusahaan itu sendiri. Ya. Nah, konsep biaya modal itu sendiri seperti apa sih? Nah, biaya modal adalah biaya yang secara real harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham, saham biasa maupun laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Jadi tujuannya untuk apa ya? Nanti modal ini dijadikan investasi ya atau dijadikan sebagai modal operasional dari perusahaan tersebut. Jadi biaya itu adalah eh, biaya yang secara real harus ditanggung oleh perusahaan. Jadi kalau perusahaan punya modal, artinya dia harus juga menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan untuk modal tersebut. Jangan sampai eh, tidak dihitung. Nah, makanya perbedaan antara perusahaan dengan usaha-usaha UMKM yang kadang belum memahami mengenai biaya modal, mereka tidak menghitung tuh apa bunga-bunga dari pinjaman-pinjaman yang mereka ajukan ya. Jadi rasanya udah untung aja ketika menjual suatu barang, tapi biaya bunganya tersebut tidak dihitung, padahal sudah apa sudah minus kalau dihitung-hitung secara detail mengenai biaya modalnya seperti itu. Ini harus diperhatikan. Kemudian penentuan besarnya biaya modal dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Ketika si perusahaan menggunakan dana modal sebagai dana operasionalnya, itu ada biaya-biayanya. Kenapa? Karena biaya modal itu sendiri sumbernya bukan sukarela ya. Jadi entah itu dari si ownernya sendiri, artinya kalau biaya dari ownernya sendiri kan owner juga mengharapkan keuntungan. Nah, keuntungan itulah yang nantinya bagi perusahaan menjadi sebuah biaya. Jadi kalau kalian mau bikin UMKM ya kalian hitung, misalkan kalian masukkan modal nih berapa banyak.
Terus kalian tuliskan di situ keuntungan yang diharapkan oleh eh, si dari modal itu berapa, supaya apa, supaya jelas gitu hitungannya, apakah ada lebihan atau justru sudah minus. Kalau minus artinya kan si biaya sendiri ini bisa dikurangkan gitu, atau keuntungan yang diharapkan oleh si modal, apa, keuntungan yang diharapkan dari modal yang ditanamkan oleh si ownernya, si pengusaha atau pemilik usaha itu sendiri bisa dikurangkan. Jadi tidak harus mengorbankan apa, mengorbankan keuangan dari si perusahaan tersebut ya. Nah, ini kalau dari sisi investor, tinggi rendahnya required rate of return atau tingkat keuntungan merupakan, dari sisi investor, tinggi rendahnya required rate of return atau pengembalian itu menjadi sebuah keuntungan ya. Nah, misalkan saya beli saham, eh, required rate of return-nya atau pengembaliannya itu kan bagi saya adalah keuntungan. Tapi bagi perusahaan ya yang menggunakan dana tersebut itu merupakan menjadi sebuah biaya modal yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan modal sendiri. Jadi kalau kita sebagai pemegang saham atau beli saham, pengembaliannya atau dividennya itu menjadi sebuah keuntungan buat kita, tapi buat si perusahaan itu jadi biaya. Oh, saya harus harus bayar si pemegang saham nih berapa banyak. Nah, itu kan biaya yang harus dikeluarkan berarti. Itu harus diperhitungkan di eh, laporan keuangan di sebelum kalian hitung keuntungan sih sebenarnya. Jadi dia adanya di atas, jadi biaya modal gitu. Jadi udah diketahui dulu biaya modalnya berapa, baru ketahuan keuntungannya berapa. Nah, biaya modal dapat dihitung berdasarkan biaya masing-masing sumber dana. Ya, kalau biaya modalnya dihitung secara masing-masing ya, misalkan perusahaan punya saham, nah, sahamnya dihitung sendiri. Kemudian modal dari owner atau pemilik perusahaan, nah itu biayanya dihitung sendiri. Nah, perhitungan biaya-biaya yang sendiri masing-masing itu disebut dengan biaya modal secara individual. Jika perusahaan menggunakan beberapa sumber modal ya, misalkan sumber modalnya banyak, maka biaya modal yang dihitung adalah biaya modal rata-rata ya. Atau bahasa Inggrisnya weighted average cost of capital atau WACC ya. Kalau kalian dengar WACC artinya sudah ke sana. Ini adalah modal modal ketimbang rata-rata, biaya modal rata-rata ya. Kemudian konsep biaya modal erat kaitannya dengan konsep mengenai tingkat keuntungan yang disyaratkan, nah, required of return yang tadi saya bilang. Jadi biaya modal ini sangat berpengaruh terhadap keuntungan yang diharapkan oleh pemegang saham. Jadi tadi saya bilang, apa, kalau dia modalnya modal sendiri mungkin masih bisa lah dikurangi keuntungan yang diharapkan atau required of return-nya ya, untuk supaya biaya modalnya itu tidak terlalu tinggi. Tapi kalau modalnya berupa saham, artinya di dalam saham itu kan sudah atau obligasi sudah dituliskan berapa keuntungan yang diberikan kepada para investor atau pemegang sahamnya, sehingga eh, berkaitan erat dengan si biaya modalnya. Jadi biaya modal sudah bisa ditentukan ketika obligasi atau saham itu dijual kepada para investornya. Jadi semakin besar required of return rate of return-nya diberikan kepada investor, berarti semakin besar juga
si biaya modal yang harus dikeluarkan oleh si perusahaan. Berbanding lurus. Biaya modal individual. Nah, ini yang pertama. Yang tadi saya bilang kan ada biaya modal rata-rata, ada biaya modal individual. Nah, biaya modal individual yang pertama adalah hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang bisa terdiri dari hutang jangka panjang, hutang bank, obligasi, dan hutang hipotek. Ya, hutang hipotek itu adalah hutang ya, dengan jaminan. Kemudian biaya modal dari penggunaan hutang jangka panjang dihitung, cara menghitungnya ya biaya hutang sesudah pajak sama dengan, nah kalau biaya modalnya ini dia sama dengan si biaya hutang sesudah pajak, artinya eh, biaya modal itu bersih dikurangi dengan pajak itu sendiri ya. Rumusnya berarti biaya hutang sebelum pajak ya dikali 1 dikurang tingkat pajak. Berarti biaya hutang sebelum pajak dikali 1 dikurangi dengan si tingkat pajaknya berapa besar. Itu. Nah, ini contohnya. Tingkat pengembalian untuk kreditor ya. Komponen biaya hutang, biaya setelah pajak dari hutang baru. Yang pertama rumusnya adalah KDT ya. KDT itu berarti biaya hutangnya pada saat waktu tertentu. Di sini ada T kecil berarti dia waktu tertentu. Sama dengan si KD-nya itu sendiri ya atau biaya modal dari hutang itu sendiri dikali dengan 1. Berarti kan KD ya. Kalau KD dikali 1 KD dikurang KD dikali T. Jadi si biaya modalnya dikali dengan tingkat pajaknya. Artinya ini si biaya modal itu sendiri dikurangi dengan pajak dari biaya modalnya. Untuk hitungan biaya hutang ya. Kemudian ini contoh perhitungannya, masuk ke contoh soalnya. PT Agung Jaya memiliki hutang baru sebesar 18%, sedangkan tarif pajak marginal perusahaannya adalah 25%. Ya. Jadi berapa biaya modal setelah pajak yang berasal dari hutang baru? Nah, pakai kita masukkan rumus yang tadi, KDT sama dengan KD dikali 1 min T. Ya. Masukkan KD-nya di situ di soalnya 18% dikali dengan 1 dikurangi 25%. 25% sama dengan 0,25 ya. Kemudian tinggal dikalikan dan dikurangkan. 1 dikurang 0,25, 0,75 dikali dengan 18%. Sehingga didapatkan hasil sebesar 13,5%. Nah, ini berarti biaya modalnya adalah 13,5%. Ya. Kalau sudah diketahui di sini jumlahnya, bisa dimasukkan jumlahnya si KD-nya itu sendiri atau biaya modalnya. Selain biaya modal hutang ya, hutang jangka panjang, kemudian kan tadi ada jenis modal berikutnya adalah saham ya, saham preference. Nah, untuk menghitung biaya modal dari saham preference, kita menghitung tingkat pengembalian yang diperlukan investor atas saham preference perusahaan. Nah, ini sama dengan si biaya modalnya ya. Berarti kita hitung tingkat pengembaliannya KPS-nya. KPS-nya sama dengan dividen dibagi dengan harga yang diterima perusahaan setelah dikurangi flotasi ya. Ini sama rumusnya dengan menghitung perhitungan saham yang di materi sebelumnya ya. Dividen dibagi dengan price-nya. Nah, itu dikali 100 itulah biaya dari si saham preference. Karena di sini perhitungannya mengenai tingkat pengembalian. Jadi kita mengulang
perhitungan yang ada di materi tentang saham dan penilaiannya. Ya. Contoh soalnya saham preferen PT Villa memberikan dividen per lembar saham Rp250 dan dijual dengan harga 2.500 per lembar saham di pasar. Jika perusahaan menerbitkan saham preferen baru, maka perusahaan mengeluarkan biaya flotasi sebesar 220 per lembar saham. Jadi pertanyaannya berapakah biaya modal saham preferen dari perusahaan tersebut? Nah, kita masukkan ke dalam rumusnya ya. KPS sama dengan dividen per share per price now dikali 100% ya. Kemudian kita masukkan rumusnya, kita cari dulu price-nya. Price-nya karena di awal dijualnya di akhir adalah ini kita cari harga pokoknya ya. 2.500 dikurang 220 ya. Jadi harga pokoknya, price netnya 2.230 ya. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus tingkat pengembalian dari saham per share-nya, yaitu dividennya 250 dibagi dengan di price netnya 2.230 dikali 100%. Jadi ditemukan bahwa biaya modal saham dari PT Villa sebesar 11,21%. Ini untuk mencari biaya saham preferen atau tingkat pengembalian sama dengan hitungan penilaian saham di materi sebelumnya. Kemudian biaya ekuitas saham biasa ya. Biaya modal saham biasa merupakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk yang memperoleh dana dengan menjual saham biasa untuk investasi ya. Biaya modal saham biasa dapat mengalami peningkatan secara internal dengan menahan laba atau secara eksternal dengan menjual atau mengeluarkan saham biasa baru. Perusahaan dapat membagi laba setelah pajak yang diperoleh sebagai dividen. Nah, di dalam ekuitas saham biasa ini kan ada laba ditahan sama ekuitas saham biasa baru. Nah, itu kedua hal tersebut ada biayanya. Nah, biaya-biaya tersebut yang bisa kita hitung. Nah, yang pertama ada biaya laba ditahan. Nah, laba ditahan adalah sisa keuntungan yang dikembalikan lagi menjadi sebuah modal. Nah, tingkat pengembalian yang diperlukan oleh pemegang saham perusahaan atas modal ekuitas perusahaan yang diperoleh dari laba ditahan. Nah, ini eh, untuk menghitung laba ditahan ada beberapa cara. Ya, di sini ada 3 metode yang bisa digunakan untuk menghitung biaya dari laba ditahan itu sendiri. Yang pertama ada pendekatan Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Ya. Kemudian yang kedua pendekatan hasil obligasi ya ditambah dengan premi resikonya. Yang ketiga untuk menghitung biaya laba ditahan bisa menggunakan pendekatan hasil dividen ditambah dengan tingkat pertumbuhannya. Kita bahas satu persatu. Yang pertama pendekatan CAPM, Capital Asset Pricing Model. Ya. Menurut CAPM, biaya modal laba ditahan atau tingkat pengembalian yang diperlukan atas saham biasa itu rumusnya adalah KS ya atau sama dengan KRF atau suku bunga bebas resiko ya SBI, kemudian ditambahkan dengan KM tingkat pengembalian pasar ya, tingkat pengembalian rata-rata saham dikurang dengan si KRF-nya itu sendiri tadi suku bunga bebas resikonya dikalikan dengan koefisien beta saham indeks resiko saham ya, koefisien beta sahamnya. Kita lihat contoh soalnya. Besarnya suku bunga bebas risiko yaitu 6%. Kemudian besarnya return pasar adalah 15%.
dan beta saham PT Agung sebesar 1,4. Berapa yang menjadi pertanyaan, berapa besarnya biaya modal laba ditahan atau tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh investor itu sendiri, ya. Kita cari dengan rumus tadi biaya modal ditahan, itu KRF-nya tadi return suku bunga bebas resikonya 6%, kemudian return pasarnya 15, ini salah nih harusnya 15%, ya, dikurang dengan 6%. 6% itu balik lagi tadi yang suku bunga bebas risikonya dikali 1,4%. 1,4. 1,4 ini adalah beta sahamnya. 6% ditambah, berarti di sini dihitung 14 dikurang 6, ini harusnya 15. 15 kurang 6 itu 11. 11 dikali 1,4. Ini udah dapat 11,20%. Tinggal ditambahkan 6 tambah 11,20 jadi 17,20. Jadi biaya laba ditahan dari perusahaan apa tadi nih? PT Agung itu sebesar 17,2%, ya. Itu untuk pendekatan CAPM. Kemudian yang kedua, pendekatan untuk menghitung biaya laba ditahan bisa menggunakan pendekatan hasil obligasi ditambahkan dengan premi resikonya, ya. Pak, mohon Ya. izin Pak. Pian mohon jelaskan pendekatan yang Pak, yang kedua Pak. Iya, pendekatan yang kedua. Karena masalahnya ini nge-freeze Pak. Kayak Pak, share screen-nya. Share screen-nya nge-freeze. Nggih. Sebentar. Saya stop dulu. Nggih. Sinyal saya lagi nggak bagus nih, makanya. Oh nggih Pak. Mungkin yang contoh soalnya kayaknya kita ada Anu coba Contoh Contoh soalnya soalnya tadi nggak masuk. nggih karena tampil juga. Oke. Oh nungguin dulu memastikan siapa tahu coba. Ya. Saya nggak nge-freeze nggih. Ini sudah kelihatan. Nggih, kelihatan Pak. Sudah kelihatan. Nah, tadi terakhir sampai pendekatan CAPM, ya. Nggih. Capital Asset Capital Asset Pricing Model tadi. Oke, ini Capital Asset Pricing Model kan rumusnya KS tingkat pengembalian sama dengan suku bunga bebas risiko ditambah tingkat pengembalian pasar dikurangi suku bebas risiko dikalikan dengan koefisien betanya. Nah, kita masuk ke dalam contoh soalnya tadi sudah tampil, ya. Nggih Pak. Nah, ini contoh soalnya. Di soalnya sudah didefinisikan masing-masing ininya apa koefisiennya, ya. Nah, di sini suku bunga bebas risikonya 6%, kemudian return pasarnya 15%, beta sahamnya 1,4. Nah, di sini pertanyaannya berapa besar biaya modal dari laba ditahan atau tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh investor. Kita tinggal masukkan yang udah diketahuinya tadi, suku bunga bebas risikonya 6%, ditambah, nah ini ada salah ketik tipe, ya. Harusnya 15% dikurang 6%. Dikalikan dengan 1,4. 1,4 itu adalah beta sahamnya, ya. Kemudian kita turunkan lagi, kita hitung 6% ditambah 11,20 sehingga dihasilkan biaya laba ditahannya sebesar 17,20% di sini, ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke pendekatan untuk menghitung biaya laba ditahan. Yang kedua adalah dengan pendekatan hasil obligasi ditambah dengan premi resikonya. Ya, untuk mengestimasi biaya ekuiti saham biasa, mereka menambahkan premi resiko sebesar 3 sampai 5 poin persentase terhadap suku bunga hutang jangka panjang obligasi. Ya.
Rumusnya ini sangat sederhana sekali ya, di mana keuntungan atau biaya modalnya sama dengan hasil obligasi ditambah dengan premi resikonya. Ya. Contohnya juga simpel banget ya. Perusahaan Avilia memiliki obligasi yang memberikan hasil 8%. Maka estimasi biaya ekuitasnya berapa? Nah, ini. Dicari biaya ekuitasnya ya, karena diketahui hasil obligasi atau returnnya adalah 8%, kemudian ditambahkan ini tadi premi risikonya. Premi risikonya itu sudah dipastikan 3 sampai dengan 5. Jadi kalau dijawab kalau dimasukkan 3, 4 atau 5 itu sudah dipastikan benar ya. Jadi 8% ditambah 4% di sini. Jadi hasilnya untuk biaya obligasinya atau biaya dari hasil obligasinya adalah 12%. Sangat simpel sekali. Oke, kemudian yang ketiga pendekatan hasil dividen ditambah dengan tingkat pertumbuhan. Nah, pendekatan hasil dividen ini sendiri disebut juga pendekatan arus kas yang didiskontokan, ya. Atau kalau bahasa Inggrisnya discounted cash flow, ya. Jadi arus kas yang didiskonkan. Dikatakan seseorang menambah tingkat pertumbuhan yang diharapkan perusahaan dengan hasil dividen yang diharapkan. Nah, rumusnya di sini tingkat biaya modalnya sama dengan dividen dibagi dengan harga saham biasanya. Ditambah dengan grow-nya, tingkat pertumbuhan dividennya. Ya, kalau diketahui tingkat pertumbuhan dividennya berarti dimasukkan grow-nya. Di sini grow-nya dinotasikan dengan dengan abjad G, ya. Kita masuk ke soalnya, misalkan contoh soal saham PT Agung Jaya saat ini nilai sahamnya sebesar 2.500 per lembar. Estimasi dividen tahun yang akan datang ya sebesar Rp150 per lembar. Dividen diperkirakan akan tumbuh sebesar 5% per tahunnya. Ya, berarti ada pertumbuhan di sini. Nah, kuncinya itu kalau pertumbuhan berarti pakai rumusnya adalah rumus yang hasil dividen ditambah dengan pertumbuhannya. Ya, berapakah biaya laba ditahan perusahaan tersebut? Ya, kita masukkan biaya ke dalam rumus dividen dibagi dengan si harga saham atau nilai sahamnya, price dari saham itu sendiri ditambah dengan si ground-nya atau pertumbuhannya. Di sini pertumbuhannya 5%, berarti 0,05. Nah, tinggal dibagi terus ditambah. Hasilnya di sini didapatkan sebesar 11%. Itulah biaya laba ditahan dari perusahaan PT Agung Jaya. Ya. Nah, kalau tadi kita bicara menghitung biaya laba ditahan, kemudian yang harus kalian ketahui juga adalah bagaimana menghitung biaya penerbitan saham biasa baru. Ya. Nah, saham biasa baru biasa disebut juga sebagai ekuitas eksternal. Lebih tinggi biayanya dari biaya laba ditahan. Karena apa? Karena biasanya di sini si saham biasa baru ini sudah mengalami yang namanya flotasi atau pemisahan antara saham yang sudah established lama dengan saham-saham baru. Jadi kalau saham yang
baru diluncurkan, otomatis dia punya nilai atau harga yang lebih mahal dibandingkan dengan si saham-saham yang sudah diluncurkan sebelumnya. Nah, flotation cost adalah persentase biaya penerbitan saham biasa baru. Oke, rumusnya di situ KS sama dengan biaya ekuitas sama dengan dividennya ya dibagi dengan price-nya ya harga sahamnya dikali dengan 1 dikurang F. F itu adalah flotation cost-nya tadi yang saya bilang pemisahan antara saham biasa dengan saham lamanya. Kemudian ditambah dengan growth-nya atau pertumbuhan dividennya di setiap tahun. Kita masuk ke dalam contohnya ya. Misalkan sebuah saham PT Adnan Jaya nilainya 1.800 per lembar. Estimasi dividen per tahunnya Rp200 per lembar. Kemudian dividen diperkirakan akan tumbuh 4% per tahunnya. Nah, di sini kuncinya dia ada flotation cost-nya. Flotation cost-nya itu sebesar 10% dari harga saham. Berapakah biaya ekuitasnya? Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus ya. Oh. Oke. Kita masukkan ke dalam rumusnya dividen dibagi dengan harga sahamnya, price-nya. Kemudian dikali dengan 1 dikurang flotation-nya. Flotation-nya di sini 10%, berarti 1 dikurang 10 0,1 sama dengan 0,9 ya. Ditambah dengan grow-nya. Grow-nya itu 4%, berarti 0,04. Oke. Sehingga dihasilkan sebesar biaya ekuitas eksternal perusahaannya sebesar 16,35%. Nah, selain itu, kalau tadi kita kan menghitungnya per modal sendiri, per modal sendiri. Jadi itu tadi perhitungan secara individual, modal individualnya ya, satu persatu. Nah, ini sekarang kita kalau ketemu ternyata di dalam sebuah perusahaan itu modal modal usahanya atau modal operasinya itu banyak, ada beragam instrumen ya. Nah, sehingga untuk menghitung biaya modalnya kita menggunakan yang namanya tadi biaya modal rata-rata tertimbang atau kalau di bahasa Inggrisnya weighted average cost of capital ya. Nah, di sini perusahaan memiliki struktur modal optimal yaitu bauran hutang, saham preferen dan ekuitas saham biasa yang meminimalkan WACC serta menyebabkan harga saham menjadi maksimal. Proporsi target hutang, saham preferen dan ekuitas saham biasa bersama dengan komponen biaya modalnya digunakan untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Ya, jadi si WACC ini merupakan gabungan biaya modal dari seluruh komponen yang ada di modal suatu perusahaan ya. Oke. Di mana rumus dari biaya modal rata-rata tertimbang ini sendiri adalah ini. WD dikali KD dikali 1 dikurang pajaknya ditambah dengan WPS atau bobot porsi saham preferen dalam target struktur modal perusahaan dikali biaya saham preferensinya ditambah dengan biaya ekuitas bobot 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 si ekuitasnya itu sendiri dikalikan dengan biaya ekuitasnya ya. Ini memang agak rumit, agak apa ya, agak
agak rumit nih rumusnya. Karena biasanya si WACC ini merupakan gabungan dari seluruh modal. Nah, ini kita masuk ke dalam contohnya supaya kita bisa mengetahui gambarannya seperti apa sih. Nah, ini ya. Jadi misalkan struktur modal si PT Agung Jaya sebagai berikut ya, hutang jangka panjangnya ada 350 juta. Terus ini proporsi ya, proporsi itu tadi yang weight ya atau timbangan ya kalau dalam bahasa Indonesianya apa ya, ya porsi si si modal itu di dalam sebuah struktur modal. Jadi misalkan modal nih di si Satrio punya perusahaan, terus ada modalnya misal ada 3 sumber. Nah, 3 sumber itu sendiri, pertama modal dari utang, misalkan 30%. Nah, kemudian eh, 70% yang dua lainnya itu ya 70%-nya merupakan dari saham, 35% dari saham preference, dan 35% dari ekuitas saham biasa. Nah, itu yang dinamakan proporsi, sehingga nantinya si modal ini menjadi satu kesatuan atau 100% ya, 100% modal. Jadi komposisi lah ya. Nah, di sini kita lihat contoh yang ada di layar kalian sendiri. Misalkan PT Agung Jaya punya proporsi modalnya seperti ini ya. Ada hutang jangka panjangnya itu proporsinya 48,28%, kemudian saham preferensinya 35,86%, kemudian ekuitas saham biasanya 15,86%. Sehingga kalau di total komposisi dari si modal keseluruhannya ini adalah 100%. Ya, di sini di bawah perhitungannya menjadi 100%. Nah, itu komposisinya. Jumlahnya itu ada yang di sebelah kirinya. Berarti total keseluruhan 100%-nya adalah 725 juta, sedangkan komposisinya hutang 350 juta, saham preferen 260 juta, dan ekuitas saham biasanya 115 juta. Yang menjadi pertanyaan adalah biaya hutang berapa, hitunglah WACC atau weight average cost capitalnya ya, atau biaya biaya tertimbang rata-rata dari modal itu sendiri ya. Di sini biaya hutang sebelum pajaknya sebesar 17%. Biaya saham preferensinya 10,85%, serta biaya ekuitas saham biasanya 18,75%, dan tarif pajak perusahaannya sebesar 40%. Ini diketahuinya instrumennya itu. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus ya. Nah, ini rumus yang tadi WACC, di mana si komposisi dari hutangnya ada 48,25%, terus ininya biayanya sebesar 17%, dikali dengan 1 dikurang 0,4. Nah, di sini karena si hutang tersebut yang dideklar di soalnya itu adalah sebelum pajak ya, biaya hutang sebelum pajak nih kan di soalnya ada biaya hutang sebelum pajak. Nah, itu sebelum pajak. Makanya di sini di rumusnya kita masukkan pajaknya di sini. 0,4%. 0,4, sorry. Ini berarti 40% ya. Tunggu sebentar aja.
Oke, saya lanjutkan. Ya, ini tadi kita menghitung biaya modal rata-rata tertimbang dari gabungan modal. Ya, ini tadi saya jelaskan dari hutang 48,8% dikali persentase biayanya, kemudian dikurangi dengan pajaknya, karena dia hutang sebelum pajak, ya. Kemudian yang kedua adalah di komposisi saham preferen, ya. Posisi saham preferen dikali biayanya berapa, persentase porsi biayanya. Kemudian yang ketiga adalah saham ekuitas, ya. Saham ekuitas atau modal ekuitas berapa proporsinya dikalikan dengan biayanya berapa persen. Nah, sehingga didapatkan angka 3 ini, ya. Ini dari hutang, ini dari saham preferen, ini dari saham ekuitas. Sehingga ditambahkan menjadi sebesar 11,78%. Nah, ini yang menjadi biaya dari gabungan keseluruhan modal. Ya. Jadi biaya rata-rata modal tertimbang. Jadi semua biaya modalnya sebesar 11,78%. Itu kalau digabungkan perhitungannya, ya. Itu untuk perhitungannya. Kemudian apa sih yang bisa mempengaruhi biaya besar kecilnya si biaya modal ini sendiri? Nah, ini faktor-faktor yang bisa mempengaruhi biaya modal. Yang pertama, kita ketahui dulu apa faktor yang tidak dapat dikendalikan.
Kenapa tidak dapat dikendalikan? Karena sifatnya sudah baku. Nah, ini dari peraturan yang sudah ada di pemerintahan, ya, atau dari mekanisme pasar. Nah, yang pertama ada tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga ini kan ditentukan oleh si BI ya. Jadi tingkat suku bunga ini tidak bisa lagi dinego atau ditawar atau dikurangi atau ditambahi, sehingga sudah pasti dan ini yang tidak dapat dikendalikan oleh si perusahaan. Kemudian apalagi tarif pajak. Tarif pajak ini juga kan sudah baku ya perhitungannya. Jadi tidak bisa menjadi instrumen yang bisa dikurangkan atau ditambahkan. Ya. Nah, apa saja yang kira-kira bisa dikurangkan ditambahkan supaya biaya modalnya itu optimal atau efisien lah gitu. Misalkan sebuah perusahaan mau bikin biaya modalnya seefisien mungkin, apa aja yang bisa ditambah dan dikurangkan atau dikendalikan. Nah, di sini faktor-faktor yang bisa dikendalikan, yang pertama adalah kebijakan struktur modal. Dari mana struktur modalnya bisa dikendalikan? Tadi kan kita di sini sudah menghitung nih, ya. Kita jumlahkan dulu modalnya berapa banyak ya di sini. Kemudian kita lihat dari kalau total itu kan berarti 100%. Kita lihat berapa persen si hutang jangka panjang, berapa persen si saham preferen, berapa persen si ekuitas saham biasa. Nah, ini biaya si modalnya itu yang kita keluari di akhir itu bisa kita kendalikan dengan struktur modalnya ini kita ubah-ubah. Misalkan, utangnya ternyata kebesaran nih kalau 48,28%, sehingga muncul biaya modalnya itu besar banget gitu. Nah, itu mungkin bisa dikurangi berapa persen. Nah, bisa dikurangi menjadi misalkan di bawah 40%. Atau sahamnya yang terlalu besar, 35 atau sahamnya terlalu kecil, cuma 35%, ya. Kalau mau dibesarin supaya si pajak nggak bisa dipengaruhi, supaya biaya utang itu tidak terlalu besar gitu, karena biaya utang ternyata di bank itu bunganya besar banget, sehingga membuat si biaya modal yang harus dikeluarkan oleh perusahaan jadi semakin membengkak gitu. Nah, ini bisa proporsi dari struktur dari si modal ini bisa dikurang dan ditambahkan. Itu yang bisa dikendalikan pertama, struktur modalnya. Kemudian yang bisa dikendalikan berikutnya adalah ini struktur modal optimal dapat mempengaruhi WACC ya. Nanti nilai akhir WACC itu bisa berubah-ubah sesuai dengan struktur modalnya. Ya. Makanya disebut struktur modal bisa mempengaruhi. Yang bisa mempengaruhi berikutnya adalah kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini adalah pembagian hasil. Ya. Kebijakan dividen itu kan diputuskan dari sebuah rapat umum pemegang saham. Itu bisa ditentukan apakah dibagikannya jumlahnya besar atau kecil. Itu supaya bisa mempengaruhi si WACC-nya atau si biaya modalnya itu. Biaya modalnya ini terlalu besar sehingga merugikan perusahaan, otomatis nantinya bukannya si pemegang saham untung, malah nggak untung gitu. Nah, nanti dari perhitungan tersebut bisa diambil keputusan atau kebijakan dividennya. Oh, ternyata supaya terus dapat keuntungan ya, kan pemegang saham pengennya terus dapat keuntungan dong, bukannya kerugian di depannya, sehingga si manajer keuangannya bisa bilang, oh kita kebijakan dividennya dikurangi aja tahun ini, supaya apa? Supaya aman si biaya modalnya ini tidak terlalu besar. Gitu. Itu
sebuah kebijakan dividen yang bisa mempengaruhi si biaya besar kecilnya si biaya modal ini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah laba ditahan. Kenapa laba ditahan bisa mempengaruhi si ini? Mempengaruhi biaya modal karena laba ditahan ya belum dibayarkan sebagai dividen, sehingga semakin tinggi rasio pembayaran dividen semakin rendah jumlah laba ditahannya ya. Nah, jumlah laba ditahan ini biayanya sebenarnya laba ditahan ini lebih menguntungkan biayanya dibandingkan dengan kalau harus dijadikan biaya saham ekuitas tadi. Makanya tadi dibilang saham ekuitas itu lebih mahal dibandingkan dengan biaya laba ditahan. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan apakah laba ditahannya dinaikkan atau dikurangkan. Kemudian berikutnya yang mempengaruhi biaya modal adalah kebijakan investasi. Ya. Kebijakan investasi modal tersebut apakah dijadikan apa, dibelikan aset atau dijadikan apa, atau dijadikan saham, ya dibelikan saham baru. Itu kan merupakan suatu kebijakan investasi sehingga nantinya akan mempengaruhi si modal tersebut ya. Karena apa? Karena nantinya ini akan mempengaruhi pengembalian terus return. Tadi balik lagi ke awal tadi yaitu rate of return-nya ya. Kalau si perusahaan sebagai si investor otomatis dia punya rate of return-nya itu lebih tinggi lagi. Jika ada investasi baru, maka biaya modal akan berubah sesuai resiko bisnis baru tersebut. Nah, ini benar ya. Biaya modal dipengaruhi sama si resiko bisnis baru tersebut. Nah, ini enggak usah deh. Itu materi saya hari ini. Dari apa yang saya sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Pak, mau nanya Pak, yang di Robus yang ada KB-nya tuh apa? Itu tuh sebenarnya tuh di keterangannya tuh KB itu biaya hutang apa sebelum pajak Pak? Bentar. Wait ya. Gitu. Yang mana? Yang Robusnya ada KB sama KBT itu nih Pak. KDP. Gitu. Ini biaya hutang. Gitu. Kenapa biaya hutang? Itu tuh yang KD itu yang maksudnya tuh yang sebelum pajak Pak. Iya, Sebelum kena biaya pajak modal. itu Pak. Iya, biaya modal. Iya, ini biaya modalnya sebelum pajak. Kan pajaknya dihitung di belakang nih, tarif pajaknya. Gitu. T-nya itu adalah tarif pajaknya. Tarif pajak. Oke. Ya. Ini tarif pajaknya si T itu. Nah, ini si KD-nya ini sebelum dia pajaknya. Sebelum pajak, ini tarif pajaknya.
Nah ini kan kalau rumusnya kayak gini kan dia berarti ini dikali 1, ini dikali si pajak. Sehingga baru KD dikurangin KD kali T. Gitu. Ya hasilnya hasil apa? Hasil apanya biayanya tuh beda beda apa berarti Pak? Kalau misalnya sebelum pajak sama kena pajak itu berarti apa? Iya beda. Tapi yang dikenakan sebagai biaya itu ya sesudah pajak itu. Oke. Yang dimasukkan ke dalam biaya, ke dalam struktur biaya itu nantinya si biaya setelah pajak. Biaya sebelum pajaknya itu untuk menghitung si itunya. Oh gitu Pak, yang keterangan tuh Pak, harga yang masih belum paham Pak keterangan tuh Pak, harga yang diterima perusahaan setelah dikurangi flotasinya yang mana kisahnya tuh Pak? Flotasi mana sih tadi? Flotasi itu nah umumnya sih dia nanti ada muncul di ininya di soalnya. Mana sih tadi flotasi? Oh ini biaya flotasi. Nah flotasinya itu nanti muncul di soal jadi ya harga yang diterima perusahaan setelah dikurangi flotasi. Nah, di sini harga si PN-nya harganya dikurangi flotasi dulu baru dimasukkan ke dalam rumus. Oh gitu. Hasil Flotasi, rumus. flotasi itu biaya pemisahan antara kan kalau perusahaan udah bagi dividen biasanya dia apa mengeluarkan saham baru lagi tiap awal tahun baru. Nah, antara memisahkan antara saham yang baru dengan saham yang lama itu kan ada biayanya, ya. Nah itu biaya itu yang dinamakan dengan biaya flotasinya. Oke, siap Pak. Ya, itu kan jadi unsur biaya juga di dalam sebuah perhitungan saham, ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan silakan. Pak, apapun. Ya. Untuk suku bunga yang dikeluarkan oleh BI itu, terutama oleh pemegang saham perusahaan itu, apakah beda-beda kah atau sesuai dengan tingkat peminjamannya? Suku bunga itu biasanya kalau kita misalkan utang ke bank gitu, suku bunga itu biasanya kalau si BI nentuin ke si banknya itu ada rate-nya, ada range-nya. Jadi misal si hari ini si BI meluncurkan suku bunga dari 5% sampai 9%. Nah, nanti kebijakan masing-masing banknya itulah yang menentukan oh saya di 5% karena saya biaya ini itunya menutupinya sampai dengan 5%. Dan dia juga kan berkompetisi untuk mencari pelanggan atau nasabah baru. Karena kalau semakin kecil di suku bunga kan orang semakin tertarik ya. Oh suku bunga di misalnya di bank BCA lebih murah daripada di bank BRI. Saya mendingan ngutang di bank BCA karena saya nggak keluar banyak buat bayar bunga kayak gitu. Nah itu suku bunga. Tapi si BI meluncurkannya atau mengumumkannya biasanya per periode gitu di range misalnya 9 sampai 10% suku bunga. Jadi dia nggak pernah nentuin matok si suku bunga tuh satu angka. Misalkan suku bunga hari ini 9%. Nah,
BI itu biasanya nggak nentuin kayak gitu, tapi dia nge-range. Nah, nanti di range itulah baru si perbankan itu berlomba-lomba berkompetisi mencari pelanggannya kayak gitu. Oh, iya, Pak. Iya, Iya, Pak. Makasih, Pak. sama. Nah, makanya suku bunga itu tidak bisa adalah faktor yang tidak bisa dikendalikan karena sudah ditentukan sama si bank sentral di Indonesia sendiri atau bank sentral di luar juga sama, dia punya patokan suku bunga dari si pemerintahnya masing-masing gitu. Pak, mau nanya Ya. Pak, untuk masalah biaya modal nih adalah apa ya, tarif pajaknya nih, ya ibaratnya merugikan ibaratnya gitu nah Pak. Merugikan yang perusahaan yang mana biaya modalnya Pak. Merugikan perusahaannya, biaya modalnya. Ya makanya itu di biaya modal tuh ada yang bisa digeser-geser. Di dalam biaya modal tuh ada yang bisa digeser-geser. Kayak yang tadi saya jelaskan kan di sini yang bisa digeser itu struktur modalnya. Makanya biasanya kalau perusahaan dalam membentuk struktur modal tuh dilihat biaya-biayanya. Jadi supaya lebih efisien, supaya lebih menguntungkan gitu. Nah, pinter-pinternya manajer keuangan aja lagi menghitung gimana lebih menguntungkan, gimana lebih memberikan pendapatan yang lebih baik bagi si perusahaannya. Bukan hanya menguntungkan secara struktur, tapi di sini kan tadi juga ada kebijakan investasi itu ya. Jadi kalau mau untung dari si biaya modalnya ini sendiri, mungkin si manajer keuangan bisa cari investasi-investasi yang keuntungannya cepat dan lebih besar daripada si biayanya itu. Agar biayanya bisa dikurangi atau minimal biayanya itu lebih kecil dibandingkan dengan si keuntungannya gitu. Iya siapa? Ya. Kayaknya sudah cukup berbaik, jelas Pak. Jelas. Yang lainnya gimana? Ada yang masih ingin ditanyakan? Silakan. Gimana kemarin UTS-nya, ada yang kesulitan atau lancar-lancar? Normal lah Pak. Tidak Nah. tidak sulit banget, tidak mudah banget. Tidak sulit banget, tidak mudah banget ya. Jujur aja gitu. Lumayan lah ya. Rata-rata lah berarti. Oke. Ada begitulah.
Padahal open book kan. Open book. Iya, Pak. Jujur, Pak. Tapi Namanya masih ulun perlu ya, jujur. tapi kalau tapi masih perlu analisis juga, Pak. Iya, makanya saya bilang yang penting dari membaca sebuah laporan keuangan itu kan analisanya. Bisa nilainya sama. Maksudnya bisa nilai hitungnya tuh sama antara Zulfikar sama si Satrio. Tapi point of view dari analisisnya itu bisa jadi berbeda tergantung masing-masing melihatnya. Makanya analisa keuangan itu kadang-kadang bisa diterima oleh sebagian orang, bisa tidak, karena masing-masing orang punya pandangan yang berbeda-beda gitu. Sifatnya bisa dinamis sih. Padahal laporan keuangan itu kan eksak banget ya. Kayak gitu. Ada lagi yang ditanya? Sudah cukup? Cukup ya. Oke, kalau sudah cukup mungkin bisa saya akhiri pertemuan hari ini. Nanti Satrio saya japri aja soalnya ya. Saya japri waktu pengerjaannya sama dengan teman-teman yang lainnya. Berarti kita kan ada 11.20 sampai jam 2. Berapa jam itu? 40 menit. Sampai jam 12. Mungkin orang sembahyang dulu, Pak. Ya. Berarti 3 jam mata pelajaran ya. Jam berapa sih? 11.20 ke 12 itu 40 menit. 40 tambah 14. 4 jam. Banyak amat ya. 2 jam deh. 2 jam 2 jam itu aja kerjakannya ya, Satrio. Yap. Jangan lupa dikumpul di Google Classroom yang terlambat. Ntar Pak, mohon maaf, 2 jam mata kuliah itu berarti jam berapa Pak? Udah biar pas aja tuh napa kira-kira terlewat. Kemarin yang lainnya ngerjakan sesuai jadwal ya. 11.20 sampai jam 2 ya. Iya, Pak. Sampai jam 2 sama. Oh, berarti 2 jam 40 menit. 2 jam 40 menit Satrio waktunya untuk ngerjakan ya. Ntar saya kirim, berarti mulai dari saya kirim itu sampai dengan 2 jam 40 menit ke depan. Kalau lewat dari itu saya nggak terima lagi, oke? Ya Pak, saya usahakan Pak. Ya, oke. Kalau sudah cukup, saya rasa bisa saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak.